Kita lanjutkan ayol ikhwah Mukhtasar Sahih Muslim. Kita masuk hadis 215 bab al-muhafadhah 'ala al-'asri wan nahi 'anis salati ba'daha. Bab bersungguh-sungguh menjaga salat asar dan larangan untuk salat sunnah setelahnya. An Abi Basrah Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-'asra bil mukhammas faqala inna hadhihi as-salah waridat ala man kana qablakum fadhayya'uha faman hafadha 'alayha kana lahu ajruhu marratain wala salata ba'daha hatta yatlu'a syahid. Dari Abu Basrah Al-Ghifari, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah SAW sholat mengimami kami, yaitu sholat asar di sebuah tempat namanya Mukhammas. Setelah sholat beliau bersabda, sesungguhnya sholat ini ditawarkan kepada orang-orang sebelum kalian, ditampakkan kepada orang-orang sebelum kalian, namun mereka menyia-nyiakannya. Maka siapa yang sungguh-sungguh menjaganya, maka untuk dia pahalanya 2 kali lipat. Dan tidak ada lagi sholat setelahnya sampai munculnya bintang. Maksudnya sampai masuknya waktu maghrib. Di sini akhul Islam menunjukkan fadlu salatil asar. Keistimewaan salat asar, Pak. Dan bahwasanya salat asar itu mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan salat yang lainnya. Dan kemarin sudah kita sebutkan ya, ada 2 salat yang sangat dianjurkan kita untuk betul-betul memperhatikannya. Yang pertama yaitu salat apa? Subuh. Yang kedua yaitu salat asar. Dan salat asar itu disebut oleh Allah sebagai salatul wusta. Allah berfirman, "Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Wa qumu lillahi qanitin." Jaga oleh kalian salat-salat 5 waktu. Terutama kata Allah, salatul wusta. Ya. Itu salat asar atas pendapat yang paling kuat. Di sini kita ambil faedah yang kedua ya akhal Islam. Tidak disyariatkan salat setelah asar. Itu salat sunnah. Namun sudah kita sebutkan kemarin, dikecualikan darinya yaitu salat yang disebut dengan salat dawatul asbab. Salat-salat yang memiliki apa? Sebab. Seperti apa? Salat tahiyat masjid. Boleh dilakukan salat tahiyat masjid setelah asar? Boleh. Salat tawaf. Kalau kita selesai tawaf 7 kali keliling kan dianjurkan untuk salat 2 rakaat. Kalau misalnya kita baru selesai selesai tawaf setelah salat asar, maka pada waktu itu boleh kita salat 2 rakaat walaupun setelah asar. Kenapa demikian? Karena salat zawatul asbab, Pak, itu bersifat umum waktu sholatnya. Sedangkan larangan setelah asar itu bersifat umum semua sholatnya. Ya. Maka pada waktu itu dikhususkan untuk sholat zawatul asbab karena sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan sholatnya. Dan ini pendapat Imam Syafi'i dan itu yang paling kuat. Ya.
Bab at-tasydid fil ladzi tafutuhu salatul asri. Bab ancaman keras bagi orang yang terluput dari salat asar. Hadis 216 an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alladzi tafutuhu salatul asri ka'annama wutira ahlahu wa malah. Orang yang terluput dari salat asar, maka seakan-akan ia terputus dari keluarganya dan hartanya. Seakan-akan ia terputus dari keluarganya dan hartanya. Apa maknanya, Pak? Seakan-akan ia terputus dari keluarga dan hartanya. Berkata Imam Al-Khattabi menjelaskan makna hadis ini, aina qasa huwa ahluhu wa maluhu wa salabahu. Artinya berkurang keluarganya, hartanya, bahkan Allah ambil itu semua. Fabaqiya bila ahlin wala malin, sehingga tidak tersisa lagi, enggak punya keluarga lagi, enggak punya harta lagi. Maka orang yang meninggalkan salat asar itu seperti itu. Iya. Berkata Ibnu Abdul Bar, maknahu inda ahli lughah wal fiqh annahu kalladhi yusabu bi ahli wa malihi isabah yutlabu biha watara wal watar al jinayah allati yutlabu tha'ruha. Artinya, maksudnya kata Ibnu Abdul Bar, seperti orang yang ditimpa musibah pada keluarga dan hartanya yang membuat ia ingin balas dendam. Sehingga terkumpul padanya dua musibah. Musibah ketika kehilangan harta dan keluarga. Yang kedua musibah ketika dia ingin balas dendam. Nah ini akhi, ya, arti daripada hadis ini. Arti ini celaan berat bagi orang yang terluput dari sholat apa? Asar. Dan orang yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, kata Rasulullah SAW, man taraka sholatal asri amdan batalat amaluhu. Siapa yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja, batal amalnya. Apa maksudnya batal amalnya? Atas pendapat yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja karena malas kafir, seperti ini pendapat Imam Ahmad, maka batal seluruh amalnya. Tapi atas pendapat yang mengatakan belum kafir, maka yang saya ingat dari perkataan Ibnu Qayyim, maksudnya batal amalan di hari itu. Amal di hari itu batal. Sallallahu salamata wal afiyah. Maka dari itu ya akhi, bersungguh-sungguhlah kita menjaga sholat asar. Siapa yang bisa menjaga sungguh-sungguh sholat subuh dan sholat asar, maka sholat yang lain akan lebih mudah buat dia. Iya. Demikian pula sholat isya. Karena Nabi mengatakan athqalus sholati alal munafiqin sholatul isya wa sholatul fajr. Seberat-berat sholat atas orang munafik, kata Rasulullah SAW, sholat isya dan sholat apa? Subuh. Iya. Karena orang munafik itu kan Pak, dulu di zaman Rasulullah sholatnya itu hanya sebatas buat setor muka. Nah di waktu isya gelap, di zaman Nabi nggak ada lampu. Di waktu subuh sama, makanya paling berat itu. Iya. Bab maja'a fi sholatil wusta. Bab tentang sholat wusta. Jadi khilaf para ulama, apa yang dimaksud dengan sholat wusta? Sebagian ulama mengatakan sholat wusta adalah sholat subuh. Iya. Sebagian lagi mengatakan sholat wusta adalah sholat zuhur. Ada lagi yang mengatakan, dan ini insya Allah yang paling kuat, bahwa sholat wusta adalah sholat asar. Iya. Nah, di sini akan disebutkan dalilnya.
Bahwa yang dimaksud dengan sholat wusta itu sholat apa? Asar. Hadis 217 an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala habasal musyrikuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil asr hatta ihmarratis syams aw isfarrat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaghaluna anis salatil wusta salatil asr mala Allahu ajwafahum wa quburahum nara. Oh qala hasyallahu ajwafahum wa quburahum nara. Bahwasanya orang-orang musyrikin membuat Rasulullah tercegah dari sholat asar saat itu sedang dalam perang Khandaq, Pak. Ya. Karena peperangan yang sangat sengit, yang sangat luar biasa. Sehingga akhirnya Rasulullah dan para sahabatnya nggak sempat dan nggak bisa untuk melakukan apa? Sholat waktu dalam satu riwayat yang lain sholat zuhur dan asar. Sampai akhirnya matahari apa? Tenggelam. Maka Rasulullah SAW bersabda, mereka telah menyibukkan kita dari sholat wusta, itu sholat asar. Tuh lihat Nabi di sini menafsirkan sholat wusta sebagai sholat apa? Asar. Semoga Allah memenuhi perut dan kuburan mereka dengan api neraka. Hadis ini akhi kita ambil faidah. Faidah yang pertama itu tata cara melaksanakan sholat al-fawaid. Itu sholat yang terluput, Pak. Kalau misalnya kita nih ketiduran dari sholat asar, baru bangun pas maghrib. Bagaimana caranya? Apakah maghrib dulu atau apa? Asar dulu. Semua ulama sepakat bahwa yang paling utama adalah hendaknya tertib. Asar dulu baru apa? Maghrib. Tapi yang menjadi perselisihan apa? Apakah itu hukumnya wajib atau sunnah? Jumhur mengatakan wajib. Iya. Alasannya kenapa? Karena untuk menjaga ketertibannya. Hal ini sama halnya dengan Nabi SAW memulai dengan tawaf. Lalu Rasulullah mengatakan abad tawaf di Safa dulu baru Marwah. Kata Rasulullah, nabda'u bima bada Allahu bih. Kita mulai dengan apa yang Allah mulai dengannya. Dalam hadis ini Rasulullah SAW sholat asar dulu baru sholat apa? Maghrib. Iya. Sementara Imam Syafi'i pendapatnya bahwa tertib itu sunnah. Tidak sampai kepada apa? Wajib. Alasannya karena ini perbuatan, sedangkan perbuatan itu tidak sampai kepada apa? Wajib. Iya. Itu khilaf para ulama tentang masalah wajib atau sunnahnya, Pak. Namun semua sepakat bahwa yang paling utama adalah tertib. Hadis ini menunjukkan juga bolehnya mendoakan keburukan terhadap orang-orang kafirin. Di sini Rasulullah SAW mendoakan, mereka sudah menyibukkan kita dari salat asar. Semoga Allah penuhi perut mereka dan kuburan mereka dengan api neraka. Kita masuk bab an-nahyi anis salati ba'dal asri wa ba'das subhi. Bab larangan salat setelah asar dan salat setelah subuh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anis salati ba'dal asri hatta taghruba asy-syamsu wa anis salati ba'da subhi hatta tatlu'a asy-syamsu. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah SAW melarang salat setelah asar sampai matahari tenggelam dan melarang salat setelah subuh sampai matahari apa? Terbit. Ya.
Nah, sudah kita sebutkan akhul Islam bahwa dikecualikan dari larangan ini sholat apa tadi? Sholat dawatul asbab. Demikian pula boleh ya dalam rangka mengqadha sholat sunnah. Kalau misalnya antum nggak sempet nih qobliyah subuh, kemudian setelah selesai sholat subuh antum sholat 2 rakaat untuk mengqadha qobliyah subuh, boleh tidak? Boleh. Dalam riwayat Tirmidzi demikian disebutkan ya. Di zaman Rasulullah SAW, setelah selesai sholat subuh ada seorang laki-laki langsung berdiri 2 rakaat. Setelah selesai sholat Rasulullah menegur. Ya. Kata Rasulullah, ya as-subhu raka'atan. Sholat subuh cuma 2 rakaat. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, tadi aku nggak sempat sholat qobliyah subuh dan ini aku lakukan. Maka Nabi diam, tidak mengingkari. Namun sebagian ulama mengatakan bahwa yang paling utama mengqadhanya setelah matahari tinggi. Iya, sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad. Allahu a'lam. Ikhwata Islam, kita lanjutkan bab salat sa'at la yusalla fihinna wa la yukbar. Ada 3 waktu yang tidak boleh padanya sholat dan tidak boleh pula menguburkan mayat. Hadis 219 an Ulay bin Rabah qal Sami'tu Uqbah bin Amir al-Juhani yaqul Salasu sa'at kana Rasulullah SAW yanhana an nusalliya fihinna atau an naqbura fihinna mautana hina tatu'us syams bazighatan hatta tartafi' wa hina yaqumu qa'imu dhahirah hatta tamila syams wa hina tadayyafa syamsu lil ghurubi hatta taghrub. Ada 3 waktu yang dahulu Rasulullah SAW melarang kami untuk sholat padanya dan untuk menguburkan mayat-mayat kami. Yang pertama ketika matahari sedang terbit. Saat terbit sampai tinggi. Yang kedua ketika matahari tepat di tengah langit sampai ia tergelincir. Dan yang ketiga ketika matahari terbenam. Saat mau terbenam sampai ia benar-benar terbenam. Berarti kalau kita tambahkan dengan hadis sebelumnya Pak, jadi ada 5. Yang pertama setelah asar, setelah subuh ya. Yang kedua ketika matahari terbit. Yang ketiga saat matahari tepat di tengah. Yang keempat setelah asar. Dan yang kelima saat matahari hendak terbenam. Iya. Nah ini 5 waktu yang tidak boleh kita sholat sunnah padanya. Kecuali tadi sudah kita sebutkan sholat-sholat yang memiliki sebab. Adapun untuk menguburkan mayat maka ini 3 waktu yang dilarang. Yang pertama ketika matahari terbit. Kemudian ketika matahari tengah, kemudian matahari hendak tenggelam. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Nabi SAW melarang untuk menguburkan mayat di waktu malam. Namun dibawa oleh para ulama, larangan ini adalah apabila tidak dikhawatirkan si mayat ini membusuk. Adapun kalau dikhawatirkan mayat itu membusuk, maka diperbolehkan menguburkannya di waktu malam. Iya. Allahu a'lam. Bab fi raka'ataini ba'dal asr. Bab tentang 2 rakaat setelah asar. Hadis 220 an Abi Salamah annahu sa'ala Aisyah radhiyallahu anha anis sajadataini allataini kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallihima ba'da al-'asr. Faqalat
kana yusallihima qabla al-'asr. Thumma innahu syughila anhuma aw nasiyahuma. Fasallahuma ba'da al-'asr. Thumma athbatahuma. Wa kana idza shalla salatan athbataha. Qala Ismail ibnu Ja'far ta'ni dawama 'alaiha. Dari Abu Salamah yaitu bin Abdurrahman bin Auf, salah satu 7 fuqaha Madinah yang paling alim di dunia saat itu. Iya. Ia bertanya kepada Aisyah tentang 2 rakaat yang Rasulullah SAW selalu lakukan setelah asar. Maka Aisyah berkata, adalah Rasulullah selalu melakukannya setelah asar. Kemudian ia disibukkan darinya atau lupa. Lalu beliau pun melakukannya setelah asar. Lalu beliau mendawamkannya. Dan beliau itu kalau melakukan sebuah sholat, beliau akan dawamkan. Dawam itu apa? Terus menerus. Hadis ini, akhi, menjadi perselisihan ulama dan sudah kita sebutkan juga. Tentang mengenai sholat 2 rakaat setelah asar di rumah. Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan sudah lewat hadisnya. Berkata Aisyah, Rasulullah tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah asar di rumahku. Sampai Aisyah mengatakan Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Sehingga terjadi khilaf. Apakah ini disyariatkan untuk umatnya? Ataukah ini khususiyatur Rasul? Khusus untuk Rasulullah SAW. Dan sudah kita jelaskan ya pada minggu kemarin. Yang yang paling kuat insya Allah itu pendapat jumhur. Bahwasannya itu adalah khususiyatur Rasul. Makanya dalam riwayat Abu Daud disebutkan Aisyah mengatakan adalah Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW yusalli raka'ataini ba'dal asr wa kana yanha anhuma. Adalah Rasulullah SAW sholat 2 rakaat setelah asar. Padahal beliau melarangnya. Sehingga dari itu bisa kita ambil faidah bahwa ini khusus untuk siapa? Rasulullah. Makanya tidak ada satupun para sahabat yang mendawamkan. Iya. Wallahu a'lam. Adapun pendapat Syekh Albani, kalau beliau pendapatnya bahwa ya disyariatkan kita untuk mendawamkan sholat 2 rakaat setelah asar. Ya, karena beliau memandang ini bukan khusus untuk Rasulullah. Ya, wallahu a'lam. Ini khilaf. Bab qada salatil asr ba'dal ghurub. Bab mengqada salat asar setelah terbenamnya matahari. Dibawakan hadis yang sama tadi. Hadis 221 an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an. Anna Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yawm al-Khandaqi ja'ala yasubbu kuffar Quraisy. Wa qala ya Rasulullah, wallahi ma kittu an usalli al-asr hatta kadat an taghruba asy-syams. Fa qala Rasulullah SAW, fa wallah inni in sallaituha fanazalna ila budhan. Fatawadda'a Rasulullah SAW wa tawadda'na. Fasalla Rasulullah SAW al-asr ba'dama gharabatis syams thumma salla ba'daha al-maghrib. Dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu an pada perang Khandaq beliau mencaci maki orang-orang kafir Quraisy. Lalu Umar berkata, ya Rasulullah, demi Allah aku hampir-hampir enggak bisa sholat asar, atau bahkan hampir-hampir matahari sudah mulai tenggelam. Maka Rasulullah SAW bersabda, aku pun juga sama belum sholat asar. Maka kami pun kemudian turunlah ke sebuah tempat namanya Budhan. Maka Rasulullah pun kemudian berwudu di sana dan kami pun berwudu di sana. Maka Rasulullah SAW kemudian sholat asar setelah matahari tenggelam. Kemudian beliau pun sholat setelahnya sholat apa? Maghrib. Ini sudah lewat tadi hadisnya, Pak. Ya, tentang
kisah Rasulullah SAW ya melaksanakan sholat asar di waktu maghrib. Bab fi raq'ataini qabla al-maghrib ba'da al-ghurub. Bab tentang 2 rakaat sebelum sholat maghrib setelah matahari tenggelam. Hadis 222. An Mukhtar bin Fulful. Qala sa'altu Anas ibn Malik an at-tatawwu' ba'da al-'asri. Faqala kana Umar yadribul aidi ala salati ba'da al-'asri, ala salatin ba'da al-'asri. Wa kunna nusalli ala ahdi Rasulullah SAW raka'ataini ba'da ghurubi syamsi qabla salatil maghrib. Faqultu akana Rasulullah SAW sallahuma? Qala kana yarana nusallihima falam ya'murna walam yanhana. Dari Mukhtar bin Fulful, ia berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik tentang sholat sunnah setelah asar. Maka Anas menjawab, dahulu Umar memukul tangan orang yang sholat setelah asar. Itu menunjukkan ya para sahabat tidak melakukan sholat setelah asar, bahkan Umar sampai mukul. Dan ini menguatkan pendapat bahwa yang Rasulullah lakukan itu khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak untuk umatnya. Dan kami dahulu sholat di zaman Rasulullah SAW 2 rakaat setelah matahari tenggelam, yaitu sebelum sholat maghrib. Lalu aku bertanya, ya kata Mukhtar, apakah Rasulullah SAW melakukan sholat qobliyah maghrib? Kata Anas, Rasulullah melihat kami sholat, tapi beliau tidak memerintahkan dan tidak melarang. Ya. Di sini kita ambil faedah ya akhal Islam, yaitu disunnahkannya sholat sebelum maghrib. Kenapa? Di sini Anas berhujah, Pak. Kami dahulu sholat sebelum maghrib, sementara Rasulullah melihat kami. Tapi Nabi tidak memerintahkan dan tidak melarang. Dan ini menunjukkan juga, Pak, bahwa diamnya Rasulullah itu menunjukkan hukum apa? Boleh. Karena Rasulullah tidak mungkin diam dari kemungkaran. Maka ketika Rasulullah mendiamkan itu artinya boleh. Makanya Khalid bin Walid pernah mengatakan kami dahulu makan daging dob di hadapan Rasulullah. Dan Rasulullah tidak melarang dan tidak memerintahkan. Artinya hukumnya apa? Mubah. Iya. Di sini Anas mengatakan Rasulullah tidak memerintahkan kami, tapi ada dalam riwayat Abu Daud Rasulullah mengatakan sallu qoblal maghrib. Sallu qoblal maghrib. Sallu qoblal maghrib liman syaa. Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib bagi yang mau. Berarti itu menunjukkan, Pak, dianjurkan, tapi bukan termasuk salat sunnah rawatib yang hendaknya kita dawamkan. Karena yang dianjurkan untuk didawamkan itu ada 10 atau 12 atau 14. Kalau 10 berarti apa? 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Kalau 12 ditambah 4 rakaat sebelum zuhur. Yang 14 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Sebagian ulama seperti Syekh Abdul Salam Asywair memandang bahwa yang rawatib itu yang 10 saja. Yang lainnya bukan rawatib. Namun telah ada dalil-dalil yang menunjukkan Nabi SAW menganjurkan untuk mendawamkannya. Iya. Wallahu a'lam.
Bab waktul maghrib idza gharabatis syams. Bab waktu maghrib itu apabila matahari telah tenggelam. Hadis 223 an Salamah ibn al-Aqwa. Anna Rasulullah SAW kana yusallil maghrib idza ghabatis syamsu wa tawarat bil hijab. Dari Salamah bin al-Aqwa bahwasanya Rasulullah SAW sholat maghrib apabila matahari telah tenggelam. Ya. Hadis ini menunjukkan Pak bahwa waktu sholat maghrib itu apabila matahari telah tenggelam. Namun sudah kita pernah sampaikan terjadi khilaf para ulama. Apakah sholat maghrib itu waktunya ya hanya sebatas ketika terbenamnya matahari saja, ataukah sholat maghrib itu ya sampai hilangnya syafaq merah? Dan sudah kita pernah sebutkan pendapat yang paling kuat bahwa sholat maghrib itu sampai hilangnya syafaq merah. Berdasarkan hadis yang sudah pernah kita sebutkan juga dan kita bacakan tentang bab waktu-waktu sholat. Bab waktu sholatil isya wa ta'khiruha. Bab waktu sholat isya dan mengakhirkannya. Hadis 224 an Aisyah radhiyallahu anha qalat a'tama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata lailah hatta dhahaba 'amatul lail wa hatta nama ahlul masjid thumma kharaja fa shalla fa qala innahu lawaqtuha laula an asyqa ala ummati. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu malam ya mengakhirkan sholat isya sampai ya mendekati pertengahan malam. Sementara orang-orang yang di masjid sudah pada tidur. Kemudian beliau pun keluarlah, lalu beliau pun sholat bersama para sahabat. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya inilah waktunya yang paling utama. Kalau bukan karena aku khawatir memberatkan umatku. Di sini menunjukkan Pak, bahwa waktu isya itu yang paling utama kapan? Di akhirnya. Tapi ingat, sebagaimana sudah pernah kita sampaikan juga ya, bahwa kalau kita, Rasulullah SAW dahulu itu mengakhirkannya dengan berjamaah Mas. Jadi jangan sampai kita ninggalin sholat berjamaah hanya karena ingin mendapatkan keutamaan apa? Waktu. Ini orang tertipu Pak. Karena yang lebih utama adalah sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah pendapat yang paling kuat hukumnya wajib. Sedangkan mengakhirkan waktu sampai terakhir hukumnya apa? Keutamaan saja. Masa kita mau mendahulukan yang sunnah meninggalkan yang wajib? Tentu ini tidak benar. Ya. Bab fismi sholatil isya. Iya. Bab tentang nama sholat isya. Hadis 225. An Abdullah bin Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taghlibannakumul a'rabu ala ismi salatikum al-isya fa innaha fi kitabillah al-isya wa innaha tu'timu bihilabil ibil. Rasulullah SAW bersabda, jangan sampai orang-orang Arab Baduy itu mengalahkan kalian dalam penamaan sholat isya. Karena orang Arab Baduy itu, ya, mereka menamai sholat isya itu sebagai sholat apa Pak? Ada yang tahu?
Sholat atamah. Mereka menamai sholat isya dengan sholat apa? Atamah. Kenapa disebut sholat atamah? Karena sholat isya itu bertepatan dengan waktu ya mereka ngampihin unta. Atau ngampihin apa tuh ngampihin tuh? Memasukkan ke kandangnya dan memeras susunya. Itu oleh mereka disebut dengan atamah. Nah, orang-orang Arab Baduy menamai sholat isya itu sebagai sholat apa? Atamah. Sedangkan, maka di sini Nabi SAW mengatakan apa? Jangan sampai orang-orang Arab Baduy itu mengalahkan kalian dalam memberi nama sholat isya. Ya. Kenapa? Karena sholat isya itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, dalam kitabullah, Allah menamainya sebagai sholat apa? Isya. Ya. Kemudian kata Nabi, wa innaha tu'timu bihilabil ibil. Karena ya saat itu mereka mengakhirkan memeras susu itu saat isya memang. Makanya kemudian mereka orang Arab Baduy menamainya sebagai sholat apa tadi? Al-atamah. Ya. Namun dalam beberapa hadis yang lain Pak, Rasulullah menyebutnya dengan sholat atamah. Sehingga kata para ulama bahwa menamai sholat isya dengan atamah boleh saja. Akan tetapi yang paling utama, yang paling baik, kita menyebutnya sesuai dengan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Itu sholat apa? Sholat isya. Ya. Di sini kita ambil faedah ya akhwal Islam. Di sini menunjukkan anjuran untuk menyelisihi orang-orang Arab Baduy. Di sini menunjukkan ya anjuran untuk menyelisihi orang Arab Baduy. Siapa sih orang Arab Baduy, Pak? Orang Arab yang tinggal di pedesaan. Dan antum perlu tahu ya, desa di Arab Saudi itu nggak sama dengan desa di Indonesia ya. Kalau di Arab Saudi itu mereka di satu desa itu paling tinggal 3 keluarga, Pak. Dan hidupnya berpindah-pindah. Biasanya pakai kemah gitu, Pak. Itu namanya Al-A'rab. Orang-orang Arab Baduy. Karena mereka itu hidupnya seperti itu terkadang sendirian. Sehingga akhirnya wataknya jadi keras, Pak. Susah diatur. Makanya kata para ulama, kita pun dianjurkan untuk menyelisih kaum Arab Baduy. Ya, dilarang tasyabuh dengan mereka. Karena kan tasyabuh kan dilarang, Pak. Tapi apakah tasyabuh itu enggak bolehnya terhadap orang kafir saja? Tidak. Kita tidak boleh tasyabuh dengan hewan. Kita tidak boleh tasyabuh dengan setan. Kita tidak boleh tasyabuh diantaranya yaitu kaum Arab. Orang-orang Arab Baduy. Iya. Di sini kita ambil faedah akhwal Islam. Anjuran untuk mengedepankan lafaz-lafaz yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Karena lafaz-lafaz yang ada dalam Al-Quran dan hadis itu lafaz-lafaz yang sifatnya berasal dari Allah, wahyu dari Allah. Maka kita cukupkan dengan lafaz Al-Quran dan hadis. Ya. Seperti misalnya kalau di zaman sekarang, Pak, banyak orang yang tidak paham menamai tazkiyatun nufus itu sebagai tasawuf. Ini kalau kita bicara tentang tazkiyatun nufus, mereka menyebutnya apa? Ini ilmu tasawuf ini. Jadi mereka menganggap ilmu tasawuf itu ilmu tentang kezuhudan di dunia. Padahal itu penamaannya yang syar'i adalah apa? Tazkiyatun nufus. Mana ayatnya?
Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang yang mentazkiyah jiwanya. Itu mensucikan jiwanya. Adapun lafaz tasawuf itu lafaz yang baru muncul di belakangan hari, Pak. Di mana memang tadinya orang-orang tasawuf itu tujuannya ingin zuhud dari kehidupan dunia. Mereka tinggalkan dunia. Makanya kisahnya Ibrahim bin Adham tuh ya disebutkan bahwa ia orang kaya raya, punya kedudukan, lalu ia tinggalkan semua kekayaannya, pergi ke hutan, ya, demi untuk meninggalkan dunia, zuhud. Sehingga akhirnya kalau ada orang zaman sekarang bicara tentang zuhud, sebutnya apa? Ilmu tasawuf. Kita katakan beda, Mas. Tasawuf, zuhud. Zuhud itu lafaz Al-Quran dan hadis. Iya, lafaz para salafus saleh. Demikian, sudah masuk Isya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang ingin bertanya setelah adzan seperti biasa. Naam. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Bagaimana cara menggabungkan niat sholat sunnah? Misal habis wudhu kemudian niat sholat wudhu dan niat sholat istikharah.
Boleh enggak? Boleh. Dan ini pendapat 4 madhab. Ya. Itu madhab Hambali, Syafi'i, Maliki, dan Hanafi. Adapun Ibnu Hazm pendapatnya enggak boleh. Pendapat yang paling kuat boleh. Makanya disebutkan dalam hadis ketika Nabi menyebutkan tentang sholat istikharah. Kata Nabi, "Idza hamma ahadukum bil amri falyusalli rak'ataini dunal fardhah." Apabila kalian menginginkan suatu perkara, hendaklah sholat 2 rakaat selain sholat fardu. Kata Syekh Masyhur, kata-kata selain sholat fardu memberikan makna bahwa sholat istikharah bisa digabungkan dengan sholat yang lainnya. Ya. Ketika kita sholat sunnah iqomah dikumandangkan, apakah membatalkan sholat atau melanjutkan? Kalau tinggal tahiyat akhir, maka lebih baik segera selesaikan. Adapun kalau masih 1 rakaat, maka hendaknya dibatalkan. Berdasarkan riwayat Tirmidzi, "Idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah." Apabila sholat telah diiqomahkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Maka pada waktu itu udah batalin aja. Ya. Jangan sampai demi mengejar sholat sunnah kita ketinggalan takbiratul ihramnya imam, Mas. Ini suratnya panjang amat ya. Disebutkan bahwa menguap itu dari setan. Apabila seseorang mengeluarkan sampai setan akan tertawa. Tapi kenapa ya beberapa ikhwan penampilan sudah ngaji nguapnya sengaja ya. Sehingga sholat saya tidak khusyuk, Ustaz. Ya tentunya Pak. Kita ini jangan terlalu jeli ngelihat kesalahan orang ya. Karena banyak di antara kita ini kalau ngelihat kesalahan orang tuh jeli banget. Kita ketika melihat teman kita melihat jatuh kepada kesalahan, hendaknya kasih udzur dulu. Mungkin saat itu dia nggak tahan. Terkadang karena sholatnya agak khusyuk, kepikiran kemana-mana, pas akhirnya nggak sengaja sampai keluar. Ya. Jadi yang kedua, jangan kemudian antum pendam sendiri jadi berbentuk suudon. Lalu kemudian antum ngomong ke orang-orang tuh gimana sih udah ngaji. Tapi gini akhirnya antum dosanya lebih gede dari dia. Dia cuma mengeluarkan antum gibahin dia. Sedangkan gibah itu dosa. Hati-hati loh Mas. Karena ketika melihat kesalahan orang itu ujian buat kita. Iya. Udah banyak banget ini mau diborong semua. Satu-satu aja. Bacaan doa ruku dan sujud ketika sholat lebih afdal mana ya Ustadz? Apakah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli atau subhana rabbiyal azim? Kita katakan yang paling utama itu terkadang begini, terkadang begitu. Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab beliau Tashihud Du'a ketika menyebutkan tentang zikir-zikir yang mempunyai banyak macam. Kata beliau yang paling utama adalah seperti yang Rasulullah lakukan. Terkadang baca ini dalam satu sholat, dalam sholat yang lain terkadang baca yang lain. Ya, adapun kita mendawamkan yang ini saja dan meninggalkan yang lain justru tidak sesuai dengan perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena semua dianjurkan, dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
Istri saya terkena syubhat Islam jamaah. Bermuamalah yaitu jual beli emas online yang udah jelas haram. Dinasehatin malah kelas kepala. Wah, ini curhat ini. Alasannya Rasulullah SAW saja bermuamalah dengan orang kafir. Apakah istri anak terkena syubhat dan bagaimana solusinya? Kalau bermuamalah sebatas muamalah duniawi boleh. Tapi kalau sampai ngikutin tadi Pak, jual beli emas online, ini bukan masalah muamalah dengan merekanya, tapi ini masalah keharaman masalahnya. Karena jual beli emas itu harus taqabud, harus pada langsung. Sedangkan online itu pasti mau tidak mau ada tempo, dan tempo dalam jual beli emas haram dalam Islam, termasuk riba. Mungkin antum kali yang belum paham cara memahamkan ke istrinya, nasihatinya. Saya tidak melarang kamu bermuamalah dengan dia. Betul, memang sama orang kafir pun bermuamalah boleh, nggak masalah. Tapi yang jadi masalah ini mengandung ribanya loh. Dan 1 dirham riba kata Rasulullah sama dengan 36 kali zina, Mas. Berat itu. Pahamkan sama antum ya. Jika orang tua kita tidak sholat kecuali Jumat saja Ustadz, atau sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Masya Allah Pak, ngeri nih Pak. Kalau orang udah nggak mau sholat 5 waktu, ya, ini diragukan keislamannya. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili bahkan beliau lebih merojikan pendapat hal ini tentang dari Syekhul Islam Taimiyah. Orang yang meninggalkan sholat 5 waktu sama sekali hukumnya murtad dari agama Islam. Namun tentunya antum sebagai seorang anak berpikir bagaimana caranya menyelamatkan orang tua kita dari api neraka. Keluarkan seluruh usaha kita supaya orang tua kita selamat dari api neraka. Iya. Hukum sendawa di dalam sholat, di mana bau isi perutnya keluar. Waduh. Bolehkah membatalkan sholat karena bau sendawanya sebelah Ustadz? Dan bolehkah sambil nutup hidung karena bau sendawa dari sebelah? Kalau memang baunya sangat mengganggu, ya, gak hilang-hilang lagi, boleh. Karena kekhusyuan lebih kita utamakan, Pak. Ya, nah itu fatwa Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, di mana mereka mengatakan bahwa kalau memang kita sangat terganggu oleh bau mulut ya yang ada di samping kita, maka boleh kita batalkan. Apakah sulitnya rezeki itu tanda dekatnya ajal ya Allah? Ya enggak Mas. Ajal yang tahu hanya siapa? Allah. Ya. Jadi itu bukan tanda. Tidak boleh kita mengatakan itu tanda dekatnya ajal kecuali dengan dalil. Ada orang selama hidupnya rezekinya sulit aja. Tapi umurnya panjang, Mbak. Iya. Yang jelas sulitnya rezeki itu Pak, ujian dari Allah. Apakah kita mau sabar atau tidak? Iya. Dan sulitnya rezeki itu kebaikan. Abdul bin Mas'ud berkata, apabila Allah menginginkan kepada seorang hamba, Allah akan berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, sempitkan rezeki si fulan. Sebab kalau aku luaskan rezekinya, aku akan masukkan ia ke neraka. Maka ia terus disempitkan rezekinya, Pak, supaya dia masuk ke dalam surga. Terkadang kebaikan, Pak. Iya.
Sabar, sabar. Memang ngomong sabar itu mudah Pak, betul. Tapi prakteknya, aduh ampun dah. Butuh keimanan ya. Tentunya saat-saat sulit itulah kita sering-sering mendekatkan diri kepada Allah. Sebab kita ketika banyak takarub itulah Pak, hati kita akan semakin panjang kesabarannya. Semakin kita dekat kepada Allah. Asal jangan istijal. Jangan tergesa-gesa. Mana yang lebih utama, sholat qobliyah di rumah atau di masjid? Biar dapat saf yang pertama. Ada riwayat yang menyebutkan dalam riwayat Tirmidzi bahwa sholat sunnah rawatib di rumah 27 kali lipat dibandingkan sholat sunnah di masjid. Berarti sholat sunnah di rumah itu lebih utama daripada di mana? Di masjid. Tapi kalau antum rumahnya jauh, dimana kalau antum sholat sunnah terlambat mulu, masbuk mulu gara-gara itu, maka pada waktu itu lebih baik di mana? Di masjid. Nah, demikian wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Demikianlah ikhwatal Islam, a'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Kajian ilmiah yang telah kami hadirkan dan kami telah pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV.